Sakura satu, Sehat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim afirmasi SMA Negeri 1 Kuta Utara. Dengan saya sendiri, Zilan Dwi selaku pembicara pertama. Saya Marla Sinarangi selaku pembicara kedua. Dan saya Aiko Vaniela selaku pembicara ketiga. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menyatakan, tanpa transformasi digital, pendidikan dapat tertinggal jauh. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menghadirkan pembelajaran yang jauh lebih menarik dan bermakna. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama dari tim afirmasi dengan tegas menyatakan bahwa saya sangat menyetujui mosi perdebatan ini, di mana Dewan ini percaya siswa sekolah menengah pertama diizinkan membawa telepon genggam ke lingkungan sekolah. Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa benang merah yang harus kita persatukan terlebih dahulu, di mana sekolah merupakan salah satu lembaga formal tempat siswa untuk menimba ilmu. Sekolah dipakai untuk kegiatan belajar dan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sedangkan sekolah menengah pertama merupakan jenjang pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, dari kelas 7 sampai kelas 9. Sedangkan telepon genggam adalah alat komunikasi dua arah yang dapat dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan berupa suara. Dewan Juri yang terhormat, adapun mengapa mosi perdebatan ini layak untuk kita perdebatkan, di mana kita berada di era revolusi 4.0 dengan perkembangan teknologi internet yang luar biasa. Tapi tidak dapat dipungkiri, kehadiran revolusi 5.0 melaju lebih cepat seiring dengan perkembangan teknologi di sekitar kita. Indonesia harus mampu untuk mengendalikan teknologi yang berkembang terus-menerus ini. Jangan sampai Indonesia dikendalikan oleh teknologi. Maka dari itu, salah satu langkah untuk memperkenalkan teknologi ini adalah dengan penggunaan telepon genggam di dunia pendidikan, terutama di jenjang SMP. Sehingga perlahan Indonesia dapat menciptakan generasi yang melek teknologi. Dewan Juri yang terhormat, melihat pada status quo, saat ini Indonesia sebagai negara berkembang memang sudah seharusnya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan disrupsi teknologi dan menjadikan teknologi sebagai sebuah peluang, bukanlah ancaman. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan teknologi. Sebaliknya, teknologi pun tidak dapat dipisahkan dengan dunia pendidikan. Ketika hal ini berkolaborasi, maka akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Salah satu langkah untuk memperkenalkan teknologi sedini mungkin adalah dengan penggunaan telepon genggam di dunia pendidikan. Telepon genggam dapat bermanfaat dan mempermudah siswa dan tenaga pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa dapat lebih mudah untuk mengakses materi dan informasi yang ada di seluruh dunia dengan waktu yang relatif singkat. Terlebih dalam penerapan kurikulum merdeka di mana siswa dituntut untuk bernalar kritis, mandiri, dan juga kreatif. Dewan Juri yang terhormat, usia SMP termasuk dalam kategori remaja awal, yaitu usia 13 tahun sampai dengan 15 tahun. Dalam masa ini, remaja masih tidak memiliki kestabilan emosi dan emosi yang tidak terkendali. Sehingga, dalam konteks pendidikan, mekanisme dan pengawasan dari tenaga pendidik sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan telepon di lingkungan sekolah. Teknologi ada untuk memudahkan dan memang itu tujuan teknologi dikembangkan. Dewan Juri yang terhormat, sampai saat ini tim kami masih menyetujui mosi yang diperdebatkan. Sadarilah Dewan Juri yang terhormat, banyak sekolah terutama di jenjang SMP yang melarang siswanya menggunakan telepon genggam di lingkungan sekolah. Mengapa sekolah melarang? Ini yang seharusnya menjadi pertanyaan paling penting. Bisa saja karena telepon genggam ini dapat mengganggu proses pembelajaran sehingga sekolah harus mengambil tindakan tertentu. Namun, apakah hal tersebut dapat membuktikan melarang siswa menjadi satu-satunya solusi? Tentu saja tidak. Kami meyakini justru hal tersebut justru malah membuat dan menyebabkan kemunduran teknologi di Indonesia yang dapat berdampak kepada kecerdasan siswa. Hal tersebut dibuktikan dalam survei Republika Online pada tahun 2021, yaitu sebanyak 66% suara publik menyatakan bahwa teknologi ini dapat membantu meningkatkan pendidikan serta kecerdasan siswa. Sejalan dengan itu, mengacu kepada artikel Kominfo dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional Bank Dunia Group pada tahun 2018, negara berkembang harus adaptif terhadap disrupsi teknologi, di mana saat ini status Indonesia sebagai negara berkembang sudah seharusnya memanfaatkan teknologi ini sebagai peluang bukan sebagai ancaman bagi dunia pendidikan. Pada tahun 2020, berdasarkan data box terdapat 59,33% siswa menggunakan internet.
Angka tersebut melonjak pesat dari 33,98% di tahun 2016. Sementara itu pada jenjang SMP terdapat 73,4% siswa yang menggunakan internet. Hal tersebut membuktikan bahwa siswa SMP ini memerlukan akses internet untuk menunjang pembelajarannya serta untuk menggali informasi. Menurut jurnal Kemendikbud 3 November 2023, Indonesia telah membuat pilihan yang tepat dengan penggunaan sarana teknologi untuk mendorong implementasi kebijakan pendidikan guna memastikan aksesibilitas yang luas. Lebih lanjut, terdapat banyak hal positif yang menjadi pertimbangan perizinan penggunaan telepon genggam di sekolah bagi siswa SMP. Di antaranya yang paling penting adalah tenaga pendidik dan juga siswa dapat mempermudah proses belajar mengajar. Bayangkan, siswa menjadi lebih mudah dalam menggali informasi maupun materi dari segala penjuru dunia dalam waktu singkat dengan hanya menggunakan telepon genggam ini. Hal tersebut sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka di mana siswa dituntut lebih kreatif, lebih mandiri, dan bernalar kritis. Selain itu, pihak sekolah sebaiknya memikirkan dampak-dampak lain di atas urusan akademis yang mungkin sering dianggap remeh, yaitu komunikasi antara orang tua, tenaga pendidik, dan juga siswa akan terjalan lebih mudah dan lancar apabila terjadi kendala maupun perubahan jadwal di sekolah. Bayangkan, siswa SMP yang pada kenyataannya sering diantar jemput oleh orang tua ini, terdapat kendala di sekolah yang darurat ataupun terdapat perubahan jadwal, mereka bisa saja langsung menelpon orang tuanya untuk menjemputnya pada jam yang tepat, sehingga hal tersebut meminimalisir indikasi terjadinya tindakan kriminal seperti pelecehan seksual maupun penculikan. Dewan Juri yang terhormat, menurut tim kami, larangan membawa telepon genggam ke sekolah sudah tidak lagi relevan. Potensi penyalahgunaan pasti selalu ada. Tapi, jika kita mengeliminasi potensi dengan memberangusnya, tidak bijak rasanya. Argumen ini didukung dan dibuktikan di mana salah satu sekolah yang memperbolehkan membawa telepon genggam ke sekolah dan mengkolaborasikannya dengan sistem belajar sejak tahun 2019 hingga kini, yaitu SMP N3 Denpasar yang telah berhasil juga menyandang status sebagai sekolah standar nasional. Dampak dari perkembangan zaman, salah satunya adalah kita harus bisa beradaptasi dengan kecepatan teknologi yang terus bertumbuh dan harus bisa berdampingan dengannya. Salah satu bentuk alat teknologi yang berada di sekitar dan sangat dekat dengan kita adalah telepon genggam. Banyak ketakutan penggunaan telepon genggam yang malah berakibat pada pelarangan pembawaan telepon genggam di sekolah. Padahal, dengan bimbingan dan pengawasan yang baik dari tenaga pendidik, siswa pasti akan dapat memaksimalkan eksistensi telepon genggam dengan tujuan positif. Hal ini selaras dengan mekanisme yang kami canangkan, yakni 3P. Dengan P yang pertama adalah pengumpulan telepon genggam pada saat jam pelajaran atas instruksi tenaga pendidik. Siswa SMP akan diarahkan untuk mengumpulkan telepon genggamnya pada saat tidak dibutuhkan di jam pelajaran dalam pengawasan tenaga pendidik. Pengumpulan telepon genggam ini akan dilakukan di dekat tenaga pendidik agar pengawasannya tetap terjamin. P yang kedua adalah penggunaan telepon genggam sebagai salah satu media pembelajaran dengan pengawasan tenaga pendidik. Sehingga apabila dalam pelajaran interaktif nantinya, telepon genggam ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajarannya. Tentu saja tetap dengan pengawasan tenaga pendidik. P yang ketiga adalah penetapan kebijakan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah sebagai salah satu himbauan apabila siswa menyalahgunakan telepon genggam. Dalam mekanisme ini, seluruh lapisan warga sekolah akan turut bekerja sama sebagai pelapor dan penghimbau apabila terjadi penyalahgunaan telepon genggam oleh siswa SMP di sekolah tersebut. Pihak sekolah akan dapat melakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku apabila terjadi penyalahgunaan telepon genggam oleh siswa SMP. Dengan demikian, hingga akhir, kami tetap kukuh dengan pendirian kami untuk menyetujui mosi perdebatan kali ini. Bukan telepon genggam yang semestinya dilarang untuk dibawa di lingkungan sekolah. Justru lebih baik untuk diizinkan agar siswa mampu untuk memanfaatkan teknologi berupa telepon genggam tersebut secara maksimal dalam proses pembelajaran. Binaan dan bimbingan yang turut mengiringi pun akan memberikan output kepada siswa agar mereka menjadi bijak dalam menggunakan telepon genggam. Sekian video argumentasi dari tim kami dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.